objek yang ditingkatkan, kemudian media yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan objek yang ditingkatkan. Kemudian dari apa yang sudah disajikan, kalau tadi sih saya tidak sempat melihat ya lampiran-lampirannya, mungkin insya Allah nanti di dalam penilaian di PPL 2 RPP 2 ini nanti barangkali sudah dilengkapi, hanya saya belum bisa menilai. Kesimpulan saya secara keseluruhan sudah sangat baik, memenuhi kriteria dari sebuah laporan penelitian tindakan kelas, dan insya Allah ini nanti akan bisa terus untuk dilakukan, tidak hanya di PPG saja, tapi bisa dilakukan pada nanti nanti ketika sudah kembali selesai mengikuti PPG ini. Jadi istilahnya kalau untuk Pak Haji Wawan ini tinggal penyempurnaan saja, tapi pada intinya ini sudah memenuhi kriteria dari kategori sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian berikut, kalau untuk Pak Ketua, kalau untuk dari hasil ini juga saya lihat juga untuk progresnya sudah luar biasa. Jadi sudah ada peningkatan, perubahan yang terjadi dari PPL 1 ke PP 1, kemudian masuk lagi ke PPL 1, PP 2, apa yang sudah disampaikan sudah disertai juga dengan laporan yang lengkap ya, sudah sampai dengan penyajian untuk data-data hasil penelitian ini juga sudah memenuhi kategori dari penyajian untuk data penelitian yang tentunya divisualisasi melalui tabel dan grafik. Kemarin kalau saya melihat juga untuk progres yang sudah ditindaklanjuti, kalau ini kalau secara menyeluruhkan intinya di PPG ini untuk laporan PTK itu kita mampu bisa membuat satu laporan yang sesuai dengan sistematika dari pelaporan penelitian tindakan kelas. Jadi kalau saya melihat ini sudah secara keseluruhan memenuhi sistematika, karena kan di sini aspek yang kita amati juga di rubrik itu dia berdasarkan pada sistematika. Komponen-komponen yang harus dipenuhi di dalam penelitian tindakan kelas itu dia seperti apa, itu sudah dipenuhi. Begitu juga dengan uraian masalah itu juga sudah terdeskripsi, teori yang digunakan juga sudah relevan, kemudian metode yang digunakan juga sudah bersesuaian. Begitu juga dengan penyajian data hasil penelitian sudah disajikan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan tahapan dari pendekatan yang digunakan di dalam penelitian tindakan kelas itu, menggunakan model kemis berdasarkan tahapan yang ada dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi sampai dengan refleksi dan pemberian tindak lanjut. Di sini juga yang perlu untuk dilengkapi lagi kalau saya melihat secara keseluruhan, di sini di dalam penyajian hasil temuan itu supaya dia mudah untuk dipahami, kemudian hasil temuan kita ini tentunya perlu untuk dikonfirmasi berdasarkan kajian penelitian ya, yang relevan, yang tentunya bersesuaian dengan hasil temuan, kemudian juga diperkuat dengan teori-teori yang menunjukkan bahwa dari objek yang kita tingkatkan, kemudian solusi yang kita pilih itu di sini kan menggunakan media dengan memilih aplikasi YouTubers
seri ini yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Tentunya di sini perlu untuk diurai, diperjelas hasil dari atau kelebihan dari aplikasi ini ketika dengan melihat hasil temuan yang ada. Karena tadi juga saya sudah melihat, sudah luar biasa, tadi sudah disampaikan. Maaf ya kalau tadi itu yang pertama Pak ini untuk Pak Haji Wawan. Tertukar ya. Kalau yang ini, yang pertama yang saya review itu adalah untuk yang Pak Ketua. Kalau ini untuk yang penggunaan aplikasi YouTube itu dia untuk Pak Haji Wawan. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya sudah mendengar juga sudah mengkonfirmasi dengan Tawari. Hanya di sini yang supaya nanti akan, karena ini kan target outputnya itu adalah akan dipublikasikan. Nah, makanya akan dipublikasikan itu tidak hanya menyajikan hasil temuan, tapi kita mengkonfirmasi atau membuktikan secara teoritis. Secara teoritis itu dengan menggunakan referensi teori bahwa hasil penelitian tindakan kelas yang kita lakukan ini terbukti karena kan di dalam melakukan PTK ini kan kita akan melihat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Artinya di sini penelitian tindakan kelas ini pun berbeda dengan penelitian yang lainnya, karena di sini dibutuhkan proses tindakan itu yang tentunya akan mengacu kepada perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga di sini di penggunaan aplikasi YouTube ini kan menyatakan dari apa yang sudah disampaikan disajikan oleh Pak Haji Wawan itu dari penelitian yang dihasilkan itu, misalnya kita akan mencari misalnya di sini dari berbagai macam penelitian yang sudah ada itu, siapa sih menggunakan aplikasi ini di dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi intinya secara keseluruhan sudah terpenuhi. Yang berikut saya lanjutkan tadi ya untuk ulasan dari Pak Ketua. Untuk Pak Ketua sendiri, kalau saya lihat juga lampirannya sudah sangat memungkinkan, untuk dijadikan sebagai laporan penelitian tindakan kelas. Jadi intinya di sini kalau ini nanti setelah PPG ini bisa digunakan untuk ketika misalnya Pak Ketua mau usul kenaikan pangkat, tinggal kita ubah formulasinya bahwa ini seolah-olah kita lakukan atau kita lakukan penelitiannya ini bukan pada saat kita mengikuti PPG. Itu dijadikan sebagai satu laporan. Kemudian yang satunya dari hasil penelitian ini kita akan bisa ubah ke dalam bentuk artikel. Ini nanti yang menunjukkan poin atau nilainya sangat tinggi atau kumnya sangat tinggi ketika kita rekomendasikan atau kita masukkan untuk sebagai salah satu dokumen yang akan dinilai untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau saya lihat ini sudah lengkap, sudah sesuai dengan sistematika, kemudian hasil belajar yang ditunjukkan, peningkatan yang pembelajaran yang ditunjukkan dari siklus 1 sampai ke siklus 2. Namun yang perlu untuk dilengkapi lagi itu adalah pembahasan yang tadi sudah disampaikan disertai dengan teori-teori yang relevan atau kajian-kajian penelitian yang relevan, supaya nanti ketika akan memuat itu di artikel itu kita lebih banyak menggunakan ulasan berdasarkan teori untuk memperkuat hasil temuan kita, supaya hasil temuan kita itu ada dukungan teori. Jadi dia bukan bersifat asumsi hanya misalnya pembuktian secara empiris atau misalnya pembuktian hasil temuan di lapangan ini menunjukkan bahwa ini berhasil, tindakan yang kita lakukan ini berhasil meningkatkan objek yang kita tingkatkan dengan menggunakan solusi yang kita pilih.
bisa membuktikan itu supaya tidak hanya sekedar temuan yang tidak punya dasar atau misalnya pendapat yang tidak yang hanya dinilai asumsi, maka kita harus perkuat dengan hasil-hasil penelitian yang relevan, kemudian dilengkapi dengan teori sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Haji Wawan. Jadi tinggal dilengkapi sedikit dan pada intinya sudah sangat baik sesuai dengan kriteria dari sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang berikut untuk Pak Mansur ya. Pak Agus, Bu. Pak Agus. Saya buka dulu untuk Pak Agus. Kalau untuk Pak Agus, kalau Agus dari penerapan untuk menggunakan metode Castor ya dalam meningkatkan hasil belajar. Kalau saya melihat juga dari penyajian yang ada juga sudah sesuai dengan tahapan atau sistematika di dalam penulisan dan tindakan kelas, kemudian juga sudah menunjukkan adanya peningkatan yang dicapai untuk setiap siklus. Kemudian kalau dari paparan datanya ini hanya disajikan dalam bentuk tabel ya, tinggal dilengkapi dalam bentuk grafik ya, karena kan kadang kalau orang membaca itu kan kalau dalam visualisasi data tabel itu tidak lengkap kalau tidak disertai dengan grafik, karena ada orang yang bisa membaca tabel tapi tidak bisa ada yang bisa membaca tabel, ada yang juga tidak bisa membaca tabel, artinya orang itu lebih memahami yang berbentuk gambar, sehingga perlu antara tabel dengan grafik ketika di PTK itu harus ada, atau diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ada tabel pasti ada grafik, karena itu sudah merupakan bagian dari penyajian data. Kemudian di sini juga sudah menjelaskan perubahan-perubahan dari setiap setiap tahapan yang ada di siklus 1 ke siklus 2, dari prasiklus siklus 1 ke siklus 2. Kemudian sudah menjelaskan langkah-langkah, dan yang belum saya temukan di sini itu adalah pembahasan yang tentunya kalau di Pak Agus itu sudah ada satu yang sudah di pembahasan yang ada itu sudah disajikan visualisasi data itu dalam bentuk grafik. Di sini saya sarankan Pak Agus untuk grafiknya itu dipindahkan ke tabel, dipindahkan ke pembahasan sebelum masuk ke dipindahkan kepada penyajian data yang tadi sudah dijelaskan untuk masing-masing berdasarkan siklus yang ada. Jadi di situ di bawah tabel kemudian ada grafik atau gambar. Ya, karena posisi pembahasan itu di situ kita mempertegas kembali hasil temuan, sudah tidak lagi menyajikan data. Beda dengan kalau kita di hasil penelitian itu kan kita menyajikan data, makanya menyajikan data itu dia tempatnya ada di penyajian data, yaitu tabel dan grafik. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, sehingga kalau untuk pembahasan sudah tidak lagi untuk grafik, tabel, karena di situ kita tinggal mempergunakan kemudian mengkonfirmasi dengan teori-teori yang relevan atau kajian penelitian yang relevan yang yang memiliki keterkaitan dengan hasil temuan yang kita sudah ulas atau yang kita temukan pada saat kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Dan saya menyarankan ini untuk pembahasan dari hasil temuan yang ada ini tinggal disesuaikan saja ya, yang perlu Pak Agus perhatikan adalah
ketika kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kita harus memberikan keterangan penjelas di setiap tabel atau grafik. Ya, baik. Jadi di situ tugas kita adalah memberikan keterangan penjelas. Itu. Dan kalau saya melihat untuk hasil pembahasan itu tinggal tinggal di formulasi. Sudah sesuai, tapi tinggal diformulasi, tinggal disesuaikan penempatannya. Nah, ini sudah memenuhi kategori juga untuk penetapan dari tindakan kelas. Dan di sini kan baru menggunakan satu ya, tinggal ditambah kembali. Kemudian kalau saya juga sudah mencermati untuk lampiran-lampirannya sudah sesuai dengan komponen yang ada. Makanya di sini untuk cuman di sini kalau untuk yang untuk istilah-istilah itu yang di modul ajar yang itu kan harus perlu untuk kita perhatikan juga. Meskipun di RPP ini bukan di RPP atau modul ajar yang dilampirkan itu bukan untuk dinilai, hanya untuk diimplementasikan di dalam PTK, tapi ini di space, karena awalnya juga di situ di instruksi awal itu kan kita tidak perlu membuat video atau mengupload video untuk PTK-nya atau tapi ternyata di space itu kan diminta sebagai data dukung atau bukti bahwa peserta itu sudah mengimplementasikan RP bagian ketiga. Intinya kesimpulan dari Pak Agus juga sudah sesuai dan sudah sangat baik, luar biasa. Ini tinggal insya Allah yang sudah presentasi nanti sudah bisa membuat artikel. Insya Allah nanti besok saya akan jelaskan secara sekaligus bagaimana di dalam mengubah PTK ini ke dalam bentuk artikel. Jadi dari yang sekian halaman, kalau jumlah halamannya Pak Agus ini misalnya dari 90-an halaman kita akan coba menjadi 12 atau 14 halaman untuk dipublikasikan ke dalam ke jurnal. Kita akan ubah ke dalam bentuk artikel. Insya Allah itu besok akan saya sampaikan seperti apa merubah laporan itu ke artikel. Kemudian yang berikut untuk Pak Mansur. Untuk Pak Mansur sendiri, kalau saya melihat juga dari apa yang sudah dipresentasikan, ini juga sudah sangat baik. Ini dari komposisinya, kemudian dari pengaturan pengetikannya sampai dengan penyajian datanya sudah sesuai memenuhi kriteria dari komponen-komponen yang dinilai. Begitu juga dengan lampiran-lampiran yang harus dilampirkan di dalam penelitian tindakan kelas sudah ditandatangani dan sudah ada capnya, sudah tertanda dan sudah dilengkapi dengan cap sebagai legalitas bahwa penelitian tindakan kelas ini diketahui oleh pihak satuan pendidikan. Kalau saya sih, kalau untuk yang Pak Mansur ini sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan, ini juga masih yang perlu untuk dilengkapi, perlu untuk ditambah lagi tuh Pak, itu untuk penyajian datanya. Sama seperti apa Agus, di pembahasan itu sudah tidak perlu lagi mencantumkan tabel perkembangan atau misalnya rekap antara prasiklus kemudian siklus 1 dengan siklus 2 itu diulas di bagian bawah sebelum pembahasan. Jadi sebelum pembahasan itu dulu yang diperjelas.
Nah, di fungsi dari pembahasan ini seperti yang sudah disampaikan tadi, itu mempertegas hasil temuan. Kita akan membuat ulasan tanpa harus mengulang lagi. Artinya ulasan itu kita lebih memudahkan untuk bisa memahamkan pembaca bahwa ini hasil penelitian kita, perubahan-perubahan yang terjadi, apa yang dari yang akan kita awali dulu dengan tujuan kita melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian permasalahan secara umum, kemudian kita akan masuk pada pada tahapan yang dilakukan dari apa namanya, dari solusi yang kita pilih untuk meningkatkan objek yang ditingkatkan, kita buat ulasan, kemudian kita akan konfirmasi hipotesis tindakan yang kita apa namanya, kita buktikan bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu dia berhasil. Nah, ini kita akan jelaskan perubahan-perubahan itu dari prasiklus, siklus 1, siklus 2. Kemudian kita akan konfirmasi dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Jadi untuk Pak Mansur ini nanti insya Allah untuk semua tabel yang ada di pembahasan itu dipindahkan ya, dengan grafik dipindahkan ke penyajian data. Itu bisa dipindahkan Pak di bawah, yang paling bawah sekali itu ya, yang di atau tinggal dihilang di apa ini kan ada apa namanya di pengulangan tahap refleksi siklus itu. Tahap refleksi siklus itu kan di siklus 2. Jadi itu bisa masuk di situ untuk rekapannya dari prasiklus, siklus 1, siklus 2. Tabelnya, kemudian juga hasilnya itu untuk grafiknya itu setelah tabel, grafik, tapi diperhatikan masing-masing dari apa namanya tabel dengan grafik itu ada disela dengan keterangan penjelas. Tinggal itu Pak yang dilengkapi, karena juga kalau melihat juga ini apa namanya, saya belum menemukan ada di pembahasan itu ada konfirmasi hasil temuan. Jadi untuk semua ya diperhatikan di pembahasan itu, yang harus diperhatikan itu dari kita memperjelas tujuan penelitian, kemudian kita memperjelas apa yang apa namanya menjadi alasan kita untuk meningkatkan itu, kan kita akan masuk ke kaitan dengan prasiklus. Kemudian dari prasiklus itu akan masuk ke siklus 1, setelah siklus 1 akan masuk ke siklus kedua. Nah, catatan penting yang apa yang harus diingat bahwa di pembahasan itu konfirmasi hasil temuan dengan teori yang dimaksud itu kita bisa ambil dari kajian penelitian yang relevan dan teori-teori yang mendukung. Jadi itu. Dan itu juga nanti di jurnal itu akan diminta seperti itu. Di jurnal itu ketika kita akan rubah ke artikel itu nanti akan diminta kita untuk pembahasan itu lebih mengarah kepada hasil temuan dikonfirmasi dengan teori. Untuk Pak Mansur sepertinya hanya itu yang perlu untuk dilengkapi lagi. Terakhir untuk Ibu Febrina ya. Ibu Febrina. Kalau saya tadi untuk melihat dari apa yang dipresentasikan oleh Ibu Febrina itu juga sudah memenuhi, sudah memenuhi kategori dari sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Dari ulasan awal itu kan saya sudah menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan sistematika, kemudian juga sudah terlihat masalah yang masalah yang diidentifikasi sehingga penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Kemudian teori yang digunakan juga sudah menggambarkan judul, kemudian metode yang diterapkan juga sudah memiliki karakteristik dengan materi. Penyajian juga dari penyajian datanya juga sudah memenuhi kriteria. Hanya di sini yang perlu untuk dilengkapi lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini Ibu Febrina perlu untuk
menyajikan di pembahasan itu sebagaimana yang sudah disampaikan, itu harus divisualisasi. Setiap data ada visualisasi yang berbentuk grafik. Kalau tadi kan saya melihat hanya berbentuk tabel-tabel. Begitu juga nanti untuk intinya begini, kalau saya melihat dari apa yang sudah dipresentasikan tadi dan dari laporannya itu intinya di pembahasan itu dia bukan lagi menyajikan data, tapi dia berisi deskripsi narasi dari hasil temuan dengan teori. Tinggal itu, karena kalau saya melihat ini sudah ditampilkan di tabel di penyajian data, ini di pembahasan dibahas lagi. Namanya saja pembahasan, jadi bukan lagi menyajikan data hasil temuan. Kemudian kalau untuk untuk pembahasan juga masih perlu untuk ditambah teori atau kajian penelitian yang relevan. Saya sudah melihat di Google Blinas juga sudah melakukan itu, sudah mencari teori yang relevan, tapi masih sangat minim. Jadi tinggal itu saja ditambahkan oleh Ibu Febrina. Pada intinya apa yang sudah disajikan tadi ini sudah bisa menggambarkan dari sebuah laporan penelitian tindakan kelas sesuai dengan format, sesuai dengan kriteria yang dinilai. Insya Allah ini tinggal siap untuk dirubah ke artikel. Itu mungkin untuk secara keseluruhan ya dari 5 presenter yang tampil. Ini kita beri nama sesuai dengan pembagian kelompok.